Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul Syekh, pangarsa Abah yang kita hormati, kita taati, al-mukarramin, para wakil talqin, bil khusus al-mukarram, pembimbing saya Kang Raka, Kiai Haji Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslud, Kiai Haji Soleh, Kiai Haji Toras, Kiai Haji Pak Pak Izin, dan seluruh ikhwan akhwat. Saya hadir di masjid yang mulia ini tidak untuk ceramah, hadir karena ingin tabarruk kepada Kitab Agung Miftahus Sudur. Makanya saya nggak pakai kostum mubalik, masih pakai baju begini nih. Dulu sih waktu pertama kesini nggak pernah pakai baju-baju begini, pakai tasawuf Sukabumi aja, yang rombeng-rombeng. Karena katanya kalau tasawuf harus zuhud, zuhud itu mesti serba miskin. Saya mau pulang dikejar oleh beliau, Al-Mukarram Anggaos. Jangan. Ada titipan dari pengarsa Abah. Ya, ada apa? Kata pengarsa Abah, bajunya nggak usah tasawuf. Maka pulang ke Sukabumi, saya langsung masuk toko sandang, langsung memotong bahan 1 setel jas dan 2 setel safari. Dan ternyata di situ Karomah pengarsa Abah sudah menyiapkan seorang pemborong yang akan membayarkan. Bahkan dia katakan, tambah lagi Kiai. Masya Allah. Baik hadirin, bersyukurlah bahwa kita pada bulan yang lalu telah sama-sama melaksanakan khidmah manakiban di Masjid Kebanggaan Indonesia, yaitu di Istiqlal. Istiqlal itu kalau diterjemahkan merdeka. Di Sukabumi ada lapang merdeka. Jadi kalau mau dibalik, Masjid Merdeka, lapang Istiqlal, bisa. Secara bahasa bisa. Manakiban di Masjid Merdeka. Lalu mau poli di lapang Istiqlal, boleh. Jangan tersinggung, ini bahasa aja. Baik, di manakah kita melaksanakan majelis manakib? Dimanapun. Di atas gunung boleh, di dalam goa boleh. Kalau bisa di dalam lautan boleh. Ya, pakai kapal selam boleh, pakai karomat boleh. Apalagi kalau di masjid. Tahadus binikmat berkah karomah dari Allah melalui pengarsa Abah. Kalau tidak salah saya umroh sekitar 10 kali, lebih mungkin. Insya Allah di Masjidil Haram selalu manakiban. Walaupun tidak semua yang hadir ikut manakib, ya rombongan kita saja manakiban. Katanya Pak Jejen di sana tarekat dilarang. Tarekat di sana disebut syirik, diharamkan. Mereka sendiri nggak tahu tarekat, mengharamkan tarekat, tapi tarekatnya nggak tahu. Umpama kalau saya ditanya oleh askar lah di Mekah atau oleh siapa, "Madza ta'mal?" Apa yang Anda lakukan? Nadhkurullah, natamassak bi ayatul Quran, bi amril Quran, fadhkuruni adzkurkum. Na'am. Apa yang Anda amalkan? Zikir, perintah Quran. Kita nggak boleh keluar dari Quran dan Sunnah. Iya, benar juga. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, faqsusil qasas. Kisahkanlah kisah-kisah. Manakiban itu kan kisah-kisah. Benar lagi. Di mana salahnya ini? Enggak ada. Ya, sebagai khodim pengarsa Abah dari sisi keilmuan, tidak perlu selamanya saya jadi ketua bidang ilmu dan dakwah. Masa organisasi mesti terus-menerus? Enggak boleh. Sekarang ketua bidang ilmu dakwah kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Yusuf Hamzah. Ilmunya masih tetap saya, dakwahnya beliau. Tuh ya. Walaupun saya penanggung jawab keilmuannya dengan Al-Mukarramin, ya dakwahnya juga nggak berhenti. Ya. Membina para dai juga ini adalah sarananya. Pengajian malam 11 ini bukan pengajian Pak Jeje, bukan pengajian pengarsa Ajengan Gaos, tapi beliau tahun 94 dulu ketika saya mendapatkan perintah petunjuk dari beliau untuk melaksanakan pembinaan mubalik. Alhamdulillah, karena bukan pengajian kami, ya
Bapak-bapak kesini bukan tertarik oleh kami, tapi karena merasakan limpahan barokah karomah dari Allah melalui beliau. Itu ya. Kenapa? Karena di majelis manakiban untuk khidmah ilmiahnya waktunya sangat terbatas. Maka dilengkapilah dengan perluasan wawasan pada malam ini. Alhamdulillah. Silakan kalau ibu-ibu, bapak-bapak berangkat ke Beijing, ke Cina, datang ke masjid bersejarah di sana, sholat tahiyatul masjid, zikir, khatam, manakib, silakan dengan sangat hormat. Kalau gitu Pak Jajan ceroboh, jangan cepat-cepat ngomong ceroboh, nggak ceroboh. Ada izin lisan, ada izin ruhani. Anda ke Australia, silakan, wong orang sana nggak tahu ini apaan. Kalaupun perlu minta izin mau ikut ibadah gitu, sah. Jadi jangan disangar-sangarkan ya, penakiban ini ibadah. Saya katakan waktu di Istiqlal, kalau masih ada umat Islam di dunia yang belum mau melaksanakan manakib, masih sumbang-sumbang terhadap manakiban, itu karena tidak paham kolbu. Penyebab utamanya karena nggak paham betul gitu, nggak memahami kalbu. Pak Haji Palembang, kalau orang paham tentang kalbu dimanapun, pasti dia akan melaksanakan manakibat. Kenapa orang beli obat ke toko obat atau ke apotek? Karena dia paham penyakit. Kenapa orang nggak mau beli obat? Karena nggak paham penyakit. Kamu sakit? Enggak, cuma suka nyut-nyutan aja di kepala. Beli obat? Nggak mau beli obat, saya nggak sakit kok, cuma nyut-nyutan aja. Orang ini nggak paham penyakit. Kan mudah ya, mudah sekali, nggak ada maafi muskilah, no problem. Bagi saya memahami dunia ini, memahami ilmu Islam di dunia, di negara manapun, mudah saja memahaminya. Kalau di satu negara, satu daerah masih ada orang yang mempergunjingkan soal manakiban, pasti penyebabnya adalah karena tidak paham betul tentang kalbu. Berani saya bicara pasti itu. Wong dunia ini kebanyakan memahaminya bahwa kalbu itu daging hati. Dalam bahasa Inggris kalbu diterjemahkannya heart apa liver. Tuh si berijib aja the bijis. Oh my heart, won't believe that you alone. Mulai di masjid saya dibereskan. Nanti fitnah lagi, jangan jajan nyanyi di masjid. Kalau baca sholawat pakai lagu nggak apa-apa, tapi kalau ngomong hati pakai lagu salah lagi. Heart, bukan daging hati. Kalbu adalah dimensi abstrak dalam diri manusia. Tidak ada fisiknya kalbu itu. Kalaupun Rasulullah bersabda, ala inna fi jasadibni adam alamudgoh. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Sahih hadisnya, sahih. Ada dalam Arba'in An-Nawawiyah, ada dalam Bukhari dan lain-lain. Terjemahnya, wahai manusia, ketahuilah bahwa dalam diri kamu sekalian ada segumpal daging. Kalau dia baik maka semua jasad ikut baik. Kalau semua buruk maka semua jasad ikut buruk. Artinya kalau dia tidak baik maka amalan sekujur badan jadi ikut nggak baik. Dialah kalbu, memberi kesan si daging kental itulah kalbu. Awal-awal Rasul mensabdakan mudghah, lalu diakhiri dengan kalbu. Saya ulang, dalam dirimu, dalam diri manusia ada segumpal daging. Dia baik, sekujur badan baik. Dia buruk, sekujur badan buruk. Itulah kalbu. Dengan cepat dipahami bahwa kalbu itu daging kental itu. Inilah pemahaman dunia 99,9%. Ulama yang profesor, yang doktor, yang santrinya ribuan, yang hafal Quran 30 juzu, hafal paham hadis Bukhari 7.000 hadis, yang kitabnya berlemari-lemari, yang sudah selesai kuliah sampai S3 di dunia ini, yang memberikan penjelasan kepada umat
memberikan apa itu sajian dalam seminar-seminar nasional, internasional atau daerah, hampir rata-rata memahami bahwa kalbu itu apa? Daging hati itu. Kalbu teh hati teh. Sok sing tarik heula ngomong. Kalbu teh hati teh. Sanggup sampai sahur nih? Kodok istilah pengersaan, kodok. Kalbu teh hati teh. Gitu aja dulu nggak apa-apa, pegang aja dulu, pegang. Sangu teh nasi teh. Sangu teh nasi teh. Nasi dalam bahasa Indonesia, sangu dalam bahasa Sunda. Kalau bahasa Jawa, sangoni itu disangoni itu diongkosi. Lain-lain. Ada sangunya, ada ongkosnya. Kalau di Sunda, sangu itu kejo. Sego, bahasa Jawanya sego nggih. Sega. Nah, ini sangu Sunda well. Sangu teh nasi teh. Ini ngobrol bahasa dulu. Ini ada baiknya dirayapi, didekati pemikirannya dari situ dulu. Bisa nggak ngomong begini? Bapak-bapak silahkan makan nasi, tapi sangunya nggak boleh. Salah nggak ngomong begitu? Salah nggak? Kok nggak berani nyebut salah sih? Kalau nggak berani nyebut salah, Anda tidak akan tahu benarnya. Salah nggak? Boleh makan nasi, tapi tidak boleh. Sedangkan sangu itu liur. Itu namanya taroduf. Kalimat beda, makna sama. Sekarang kita masuk kepada kalbu dengan hati. Kebanyakan ulama mubalik, dosen, guru, ustadz di dunia memahami kalbu dengan hati itu seperti sangu dengan nasi. Terjemahnya adalah seperti begitu. Kalbu itu hati itu silakan. Anda tidak akan disalahkan. Kalau Anda menulis dalam paper Anda, dalam skripsi untuk S1, dalam tesis untuk S2, dalam disertasi untuk S3, Anda mengatakan kalbu itu adalah hati. Insya Allah Anda tidak akan disalahkan oleh profesor penguji. Karena profesornya sendiri nggak tahu. Bagaimana menyalahkan? Oh, nggak tahu. Kalau kita menerjemahkan fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, nggak ada yang menyalahkan. Wong Quran terjemahnya begitu. Karena yang menerjemahkan juga nggak tahu. Ini ngomong berani, nak. Ini sudah melawan arus internasional. Kalau bukan, kalau bukan. Ya udah ketawa aja. Kalau bukan Khodim Mursyid Suryalaya, nggak akan berani ngomong begitu. Saya minta dikritik aja. Silakan. Sampai hari ini masih belum ada yang mengkritik bener. Ya, saya bawa gambar di laptop saya tentang kalbu. Insya Allah nanti Ustadz Arifnya sedang ke bawah dulu. Ada tugas dari saya. Kok diam? Penting nih, penting? Oh, penting, Pak. Ya, kalau mau buka-buka omongan saya gini, buka internet. Buka internet. Apakah dari apa itu Al-Aqabah atau dari Jezen aja silahkan bisa. Ya, atau dari Suryalaya dan lain-lain. Jadi sudah sangat booming, sudah sangat membumi, merata memasyarakat pemahaman bahwa kalbu itu terjemah bahasa Indonesianya hati. Melayunya juga sama. Kalau Anda ke Melayu, ke Malaysia atau ke wilayah Sumatera, Riau, Kalimantan, kalbu itu, hati itu, ini salah satu penyebab orang jadi nggak seneng manakib. Yang seneng aja belum paham, yang seneng manakib aja belum paham, apalagi yang nggak seneng. Betul? Nah, jujur aja. Kok Pak Jajan bisa paham? Tenang aja. Karena punya guru mursyid. Apa pernah baca buku? Enggak. Ya. Kalbu diterjemahkan menjadi hati. Maka seperti nasi, sangu, kejo. Sangu teh, nasi teh, kalbu teh, hati teh. Silakan, pegang dulu itu, pegang dulu. Jangan lepas dulu. Alhamdulillah, sudah dapat ilmu. Idul Fitri, alhamdulillah masyarakat kita saking gembiranya bisa melaksanakan tugas Ramadan, saumnya
tarawihnya, tadarusnya, qiyamul lail dan lain sebagainya. Maka ketika datang Idul Fitri, ya ada syukuran. Ini bahasa husnudzon ini. Karena kita sudah menjadi muridnya pengarsa Abah, belajar arif dalam berbahasa. Bahasa suudzonnya saya punya juga. Salah satu kekeliruan kita ketika Idul Fitri bukannya menangis, malah kita poya-poya. Itu bahasa. Begitu bisa ngomong, begitu bisa. Ya, tapi saya sekarang sedang pakai bahasa husnudzon. Saking apa? Tuh, mana mah husnudzon? Henteu sudah henteu. Saking gembiranya dapat melaksanakan ibadah bulan Ramadan yang wajib maupun yang sunat, maka ketika datang Idul Fitri, apa itu? Syukuran dengan membuat masakan yang banyak. Sayur-sayur banyak. Antara lain sambal goreng hati. Sambal goreng hati itu menjadi sayur khusus Idul Fitri. Bahkan biasanya membuatnya itu enggak pakai estimasi, enggak pakai perhitungan pas. Selalu lebih. Dan mengingat wala tubadzir tabdzira, kalau memubadzirkan itu saudara setan, maka sayurnya enggak dibuang. Diangetin lagi. Sampai hitam semua. Kentang hitam, pete hitam, daging hitam, semua itulah yang disebutkan di Sukabumi bebeyek. Sebagian menyebutnya belek ketek, sebagian menyebutnya golendrang. Dongdok, ada lagi bahasa Ciamis, dongdok, tambah ilmu saya. Bebeyek itu sudah jadi seni itu. Oh, nikmatnya 2-3 hari setelah Idul Fitri kita pakai uli digoreng. Ini juga beda dengan orang Parung. Kalau orang Parung Bogor, kalau uli itu temennya dengan tape ketan. Kalau orang Sukabumi, uli dengan itu sayur yang sudah tidak berstatus. Ya ini apa nyebutnya? Makanya jangan heran rumah sakit di Sukabumi kalau selesai Idul Fitri pasiennya penuh dengan muntaber. Iya, karena memang uli ketan panasnya tinggi plus sayur yang tidak berstatus tadi panas, sama-sama panas bermain dalam perut, maka hasilnya adalah muntaber. Waduh, Pak Jejen kan ini di-shot kok omong begitu. Oh enggak apa-apa, ini fakta. Sebaiknya dipelajari oleh Anda, bisa jadi tesis tuh. Enak Pak, ilmu ini semuanya, kejadian ini bisa dijadikan ilmu. Tinggal kemampuan mengemas saja. Menurut penelitian. Nah, sambal goreng apa itu? Hati. Karena yang dibikin sambal gorengnya kan dagingnya tidak sembarangan, tapi daging apa? Daging hati. Kalau tadi kita kental sekali menyebutkan kalbu itu, hati-hati itu, berarti bisa disebut ibu sedang membuat sambal goreng kalbu. Pernah ngomong begitu enggak? Berani enggak? Enggak? Oh enggak ya? Enggak berani mengatakan sambal goreng kalbu, enggak berani. Kenapa enggak berani? Kenapa diketawain? Salah. Salah apa enggak? Salah. Katanya tadi kalbu itu, hati-hati itu, berarti sayur hati adalah sayur kalbu. Goreng hati adalah goreng kalbu. Sambal goreng hati adalah sambal goreng kalbu. Tapi Anda tidak berani mengatakan membuat sambal goreng. Artinya ragu-ragu. Artinya nggak pancep. Artinya nggak konstruktif. Artinya duga-duga. Barangkali kalbu itu hati. Barangkali. Oh kan? Jadi nggak berdiri saya. Oh begitu. Ini dunia sedang nggak saklek ini. Di negara manapun rata-rata menerjemahkan kalbu itu hati kepada bahasanya masing-masing. Ya kita ngomong Melayu aja lah. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, sebagian Thailand, sebagian Filipina menerjemahkan bahwa kalbu itu dari situlah startnya. Sehingga beranggapan bahwa kalbu itu padahal buktinya orang bikin sambal goreng hati nggak berani mengatakan sambal goreng kalbu. Sama aja dengan otak dan akal, sama. Saya udah beberapa kali membicarakan ini, tapi nggak bosan saya lah ngomong.
Salah seorang sahib saya